Ya sobat sekalian, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel TMC Blog. Di vlog kali ini kita akan mencoba review fisik ya, dari Kymco X tahun 250i ya. Ini adalah sebuah produk maxi scooter dari Kymco Indonesia. Motor ini pada dasarnya baru sekitar 6 bulan aja dirilis oleh Kymco Indonesia. Dan seperti sobat bisa lihat, bentuknya lebar banget, gede banget, karena ini termasuk sebuah maxi scooter kalau di market Indonesia. Itu aja, kita akan cek video review fisiknya dulu kali ini. Nah teman-teman sekalian, jadi ini dia nih, Kymco X tahun 250i. Dari namanya sendiri udah kelihatan ya bahwa ini adalah maxi scooter dengan kubikasi mesin 250 cc. Jadi seperti yang udah saya informasikan ke teman-teman sekalian, jadi sebenarnya PT Smart Motor Indonesia (ATPM) atau APM resmi merek Kymco di Indonesia sekarang ini itu sudah merilis sosok ini nih, Kymco X 250i ini tuh semenjak Juli 2020 itu. Namun baru sekarang nih ya, di akhir 2020 saya bisa memperoleh kesempatan untuk mereview motor ini secara langsung. Motor ini pada dasarnya dibanderol dengan harga 64 juta ya, 64,5 sih pada dasarnya, 64,5 juta rupiah on road Jakarta. Dan dilihat dari harganya, boleh dibilang memang ini masuk ke segmentasi dari maxi scooter. Seperti kita ketahui, Kymco Downtown sendiri 250 itu di harga 70 juta. Jadi pada dasarnya ini di bawah Downtown 250. Di market ini juga hadir produk-produk dari brand lain, kayak misalkan Yamaha dengan X-Max 250 dan juga Honda ada Forza 250, serta ada SYM atau SIM dengan GTS 250. Bicara X tahun 250 dan produk sebelumnya dari Kymco yaitu Downtown 250, walaupun sama-sama 250 cc ini ya teman-teman sekalian, ternyata X tahun 250 ini tidak menggunakan strategi common port atau common engine yang sama dengan Downtown 250. cc nya juga mulai beda nih teman-teman sekalian. Downtown itu 246,3, sementara X tahun 250 ini 249,1. Dan bedanya lagi teman-teman sekalian, kalau dilihat dari engine gitu ya, yang X tahun 250 ini masih menggunakan mesin dengan dua klep, sementara Downtown 250 itu sudah menggunakan mesin satu silinder dengan 4 klep. Jadi itu. Nah, sementara kalau kita bisa lihat, ini mesinnya kayak begini dan juga box CVT dan box filter udara. Sementara kalau kita cek ke sebelah kanan di bagian ininya tuh, nih ya, biasanya kalau skutik-skutik biasa kan itu kan ada radiatornya ya di sebelah crankcase sebelah kanan. Namun seperti juga maxi scooter lainnya, X tahun 250 itu memiliki kayak radiator itu ditempatkan di bagian depan. Nah tuh, radiatornya itu di bagian depan, jadi langsung menerpa udara dari depan, jadi gitu sob. Nah, X tahun 250 nih teman-teman sekalian ya, kita bicara tentang mesinnya sendiri. Ini itu memiliki ukuran bor 72,7 ya mm dan stroke-nya 60 mm. Ini artinya dia lebih ke overbore teman-teman sekalian, dan overbore ini biasanya memang performanya tinggi banget ya itu ya. Lalu dengan mesin ini power yang dihasilkan itu sekitar 20,6 horsepower di 6500 rpm dengan torsi maksimum 24 Newton meter di 6500 rpm teman-teman sekalian. Terlihat memang beda dengan Downtown. Jadi Downtown aja itu ya, kalau misalkan ini powernya tadi 20,6 horsepower atau sekitar berapa, 15,4 kW, itu Downtown itu tembusnya 17,1 kW. Torsinya sendiri gede banget sih. Kalau Downtown itu sekitar 24,14, sementara X tahun ini dia cuman 20 tadi ya, 21,5. Lumayan ada 2 Newton meter. Terlihat memang dari segi power emang X tahun ini lebih kecil. Terlebih juga kalau kita bicara mengenai power to weight ratio, X tahun ini berat banget sih teman-teman sekalian. Beratnya tuh hampir mencapai berapa ya? Hampir 20 kilo ya, 17 kilo bedanya, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Downtown.
Ini tuh kalau dipegang teman-teman sekalian, ini tuh beratnya sekitar 190-an kilo. Jadi ini bener-bener berat motor ini, X-Town 250. Ih, kalau pada saat saya pegang itu jadi kayak mirip-mirip megang IR6 ya. Mungkin IR6 beratnya kayak begini. Terasa banget kalau misalkan sobat sekalian pegang motor ini dalam keadaan statis. Nah, sekarang kita simak desainnya ya sob ya, secara umum ya. Sama juga seperti maxi scooter lainnya, ini panjangnya tuh lebar banget. Ini tuh panjangnya tuh 2 meter ya, hampir. Jadi kalau dari depan sampai belakang itu 2 meter. Titik terdepan dan titik ke belakang tuh dari 2,235 meter bahkan. Ya, dengan lebar 78 cm dan tingginya itu 1,37 ya, 1,37 meter. Jadi kalau saya tuh rentangin tangan kanan dan kiri, X-Town 250 itu masih lebih lebar sih teman-teman sekalian. Nah, jika kita lihat bagian depan, kita bisa melihat bahwa desainnya itu apa namanya, X-Town ya, Kymco X-Town 250 ini cukup tegas teman-teman sekalian, cukup tegas ya. Kayak misalkan ini headlampnya cukup tegas dan sporty. Walaupun memang tidak segede Downtown 250, namun headlampnya ini tetap gede gitu ya, tegas, belum LED gitu ya. Dia masih menggunakan bohlam H7 di dalam ya, menggunakan bohlam jenis H7 dikomunikasikan dengan titik-titik LED. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat di sini ada titik-titik LED sebagai DRL-nya. Sementara lampu sennya juga masih menggunakan bulb berada di sebelah samping kiri dan kanan dari motor ini. Nah, di atas headlamp itu hadir kayak windshield teman-teman sekalian. Windshieldnya ini lebar banget dan gede banget gitu ya, dan dia itu menggunakan detail yang gradasi dari hitam terus agak-agak hilang sedikit demi sedikit sampai ke daerah atas itu dia itu clear. Sementara windshield ini sih memang mudah untuk dibuka dan tutup karena hanya menggunakan 2 pasang baut L, namun windshieldnya belum adjustable, jadi belum bisa ditinggiin atau direndahin. Jadi posisinya statis begini aja teman-teman sekalian. Nah, dari windshield kita beralih ke bagian bawah. Langsung aja ya. Bannya menggunakan ban Kenda ukuran 120/80/14 di bagian depan gitu ya. Sementara pengeremannya itu menggunakan rem cakram 260 mm gitu dengan sistem ABS dual channelnya. Jadi nanti ada di bagian belakang juga itu rem cakramnya ABS juga dual channel independent. Jadi bagian depan bekerja sendiri dan bagian belakang bekerja sendiri. Dan ini yang spesial nih, kalipernya menggunakan kaliper Kymco 3 piston karena ini panjang bener teman-teman sekalian pistonnya. Jadi benar ada 3 piston di sini. Dan sobat sekalian bisa lihat sini ada grid-grid dari speed sensornya. Dan ini untuk pengereman bagian depannya. Sementara suspensinya masih menggunakan suspensi teleskopik, jenisnya masih yang scooter type, jadi tidak seperti X-Max. Kalau X-Max kan agak sport ya, ini kayak mirip, kayak lebih ke GTS 250 dan juga Forza juga kayak begini. Nah, dari depan jika kita beralih ke bagian belakang, dia menggunakan ban belakang yang platformnya itu cukup lebar. Dia ukuran 150/70/13. Jadi kalau depan tuh ringnya 14, di belakang ini menggunakan ring 13. Dia menggunakan suspensi yang dual swing ya, Kymco bilangnya seperti itu. Jadi ada dua suspensi depan dan belakang berjenis progresif. Sementara pengereman belakang, menarik nih. Dia menggunakan kaliper Kymco 2 piston kaliper dengan cakram 240 ya, 240 mm ya lebarnya. Ban belakangnya Kenda 150 ya, ring 13 seperti kita bisa lihat tadi ya gitu. Sementara kalau sobat bisa lihat nih bagian belakangnya, ini lampu belakangnya gede seperti juga lampu-lampu belakang dari jenis skuter. Dia tuh berbentuk huruf X dengan lampu sen. Lampu sen ini lampu sen, lampu malam dan lampu rem berbentuk huruf X gitu loh teman-teman. Nah, jadi ini saya sengaja nyalain, kelihatannya kedip-kedip ya karena ini berbeda kecepatan video dengan kecepatan ini. Kalau aslinya sih nggak kedip lampu remnya, namun lampu sennya itu menggunakan LED juga. Ini kedipannya tuh kayak gitu teman-teman kalian untuk Kymco X-Town 250. Nah, bicara
bagian apa namanya, handlebar. Kita bisa lihat di sini handlebar itu gayanya memang motor skuter touring banget gitu ya, touring banget. Kita bisa lihat di sini kaca spionnya menarik karena batangnya ini terbuat dari aluminium yang dicetak kayak begini gitu ya. Sementara di sebelah kanan tuh ada engine kill switch, lampu hazard ini di bagian depan gitu ya, lampu hazard bagian depan. Yang lampu hazard ini walaupun posisi motor mati dia tetap nyala teman-teman sekalian. Wah tuh ya, jadi ini langsung ke apa namanya, aki gitu ya. Ada starter handle, lalu ini di cover oleh plastik gini ya, plastik tebel banget sih memang pada dasarnya. Lalu kita bisa lihat di sini masternya itu gede, master rem baik depan maupun di belakang. Kita bisa lihat untuk panel saklar sebelah kiri, lampu jauh, lampu dekat, terus habis itu lampu sen, horn, dan juga lampu dim atau passing lamp. Dan kita bisa lihat juga untuk pengereman belakang itu jarak handlebarnya bisa di setup di sini juga. Dan kalau untuk rem depan kita bisa lihat juga sama seperti rem belakang, dimana handlebarnya itu bisa di setup juga jarak antara ini. Jadi kalau ini bisa tergantung seberapa nyaman ya teman-teman sekalian, mau deket atau mau jauh. Nah langsung kita langsung lihat di bagian dashboardnya. Seperti juga dashboard Maxi Scooter itu terdiri dari 3 buah cluster gitu ya. Yang cluster kanan dan kiri sama seperti model-model seperti X-Max, dia modelnya menggunakan jarum. Kita bisa lihat ya, menggunakan warna backlightnya itu putih kalau terlihat siang, dan kalau malam pun dia kelihatan putih banget, putihnya terang banget. Di sebelah sini tuh ada speedometer 0 sampai 180 km/jam atau 110 mph gitu ya. Di sini ada 2 satuan. Sementara sebelah kiri itu ada tachometer. Nah, tachometer putaran dari RPM mesin. Sementara di tengah itu ada yang namanya kayak multi information display. Nah, ini teman-teman sekalian saya nyalain. Multi information displaynya itu ada kayak suhu, terus habis itu tegangan baterai, odometer, terus jam gitu ya. Sementara functionnya ini bisa diganti berapa apa namanya, suhu atau tekanan suhu dari udara gitu ya. Ini ada voltase, suhu sebelah sini mode. Nah ini trip A, trip B, lalu ini ada tacho odometer ya, trip A, trip B. Ini apa ini ya, saya juga nggak tahu. Lalu kalau reset ya, reset nggak bisa, biasanya trip meter yang bisa di reset menggunakan di sebelah sini teman-teman sekalian. Nah itu jadi 0 gitu. Functionnya hanya ini. Terus habis itu yang trip di sebelah sini. Cuman memang dia itu tidak memiliki untuk mencet-mencet ini ya, aksesnya itu di daerah handlebar. Jadi memang motor mesti berhenti dulu sih pada dasarnya, terus ke sini gitu ya. Functionnya ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara untuk kuncinya dia masih menggunakan secure key system. Secure key system yang semua itu aksesnya di sini. Baik membuka jok gitu ya, atau menyalain motor gitu ya, atau menguncinya. Lalu kuncinya itu biasa seperti gini, ada pencet. Lalu untuk membukanya dia menggunakan magnetik gitu, sistem magnetik biasa gitu. Teman-teman bisa lihat sini. Nah sini juga untuk membuka bagian jok. Nah jadi seperti itu. Ternyata kita bisa buka, langsung aja kita cek bagian di bawah joknya seperti apa. Nah jadi ini, nah ini kebetulan sudah saya apa namanya masukin helm. Ternyata memang pada dasarnya untuk jok dari Kymco X250 itu muat 2 helm, namun yang bagian depan itu helmnya hanya bisa helm jenis apa namanya ini, jenis open face ya. Yang bagian depan hanya bisa jenis open face, sementara untuk bagian belakang kita bisa taruh helm jenis full face gitu loh teman-teman sekalian. Ini lebar banget. Dan yang menariknya adalah dia itu ada lampunya teman-teman sekalian. Di dalam tuh ada lampu ini nyala gitu ya. Dan lampunya ini dia tidak menggunakan saklar, tapi dia menggunakan sensor. Ini sensornya sensor cahaya. Jadi kalau misalkan kayak ini saya coba tutup ya, tunggu sebentar. Nah itu mati teman-teman sekalian ya. Kita buka lagi, nyala lagi. Tutup sebentar, tungguin. Nah mati gitu loh teman-teman sekalian. Jadi dia
lampunya menggunakan sensor, dan juga untuk sistem penutupnya itu dia juga menggunakan kayak hidrolik di bagian ini biar dia buka tutupnya lebih smooth gitu lah. Itulah teman-teman sekalian. Sementara joknya sendiri lebar banget joknya. Lebar bagian depan atau bagian belakang. Ini tuh menurut saya udah kayak sofa di rumah, asli kayak sofa di rumah, karena memang ini super duper empuk. Bagi saya ini adalah salah satu motor dengan jok paling empuk yang pernah saya review. Asli empuk banget. Jadi kalau sobat sekalian duduk di sini tuh inget banget duduk di sofa rumah yang benar-benar empuk. Jadi benar-benar salah satu yang cukup spesial di Kymco X tahun 250. Itu di bagian depan, bagian belakang, sementara deck tengahnya tidak rata sama gitu ya, dimana ini tuh bisa untuk buka fuel cap filler, sementara fuel cap fillernya tetap harus bukanya pakai ini teman-teman sekalian, harus pakai kunci. Nah gitu, tutupnya hanya ditekan kayak gitu untuk buka fuel cap fillernya. Nah jangan lupa juga Kymco X tahun 250 ini di bagian depan ya ada konsol bagasi yang dibuka ini kayak gini. Ini ada knop ya, kunci tutup tanpa ada kunci-kunci apapun ya, ini lock, buka. Nah jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Nih ya, di dalamnya itu ada kayak konsol untuk nyalain. Nah ini bentuknya USB ya, USB biasa. Di dalamnya itu nggak kelihatan ya. Nah saya coba nyalain. Nah itu di situ ada USB port, bisa dipakai untuk ngecas handphone. Hanya ada satu sih ya, memang cuma udah cukup menurut saya sih. Dan handphone bisa taruh sini, tutup, lalu dikunci gitu ya. Jangan lupa untuk diambil lagi kalau pada saat diparkir, karena ini gampang banget dibuka sama orang gitu loh teman-teman. Nah, sementara sobat bisa lihat di sini itu, nah ini untuk floornya ya, untuk floor step floor bagian ridernya. Dia itu bagian depannya seperti juga maxi scooter lainnya, dia ada kayak buat spot selonjoran. Ini tuh panjang banget dan lebar banget, dan bahkan bisa nyampe atas sih kalau sobat sekalian mau gitu ya, gitu. Dan dia tuh kayak dikasih untuk cover dari karet gitu teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu. Sementara konturnya itu di bagian persis di bawah jok itu agak sedikit menekuk ke dalam. Ini tuh gunanya memang untuk biar akses kaki gitu lebih mudah, dan juga menyentuh atau membuka dari side standnya juga jadi lebih mudah gitu teman-teman sekalian. Sementara pack untuk membonceng ini modelnya gini doang gitu, hanya bisa ditarik dan dibuka jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan untuk belakangnya grab railnya ini dipakein model kayak aluminium ya, jadi aluminium. Untuk bagian sini itu di cover menggunakan plastik gitu teman-teman sekalian. Sementara spakbor belakang itu lebar, terus habis itu ada untuk menyalakan plat nomor, dan juga sementara selain juga dikasih spakbor belakang, dia juga hadir spakbor dalam atau spakbor kolong gitu ya. Ini bentuk dari filter udaranya cukup gede gitu ya, cukup gede. Dia juga hadir menggunakan side stand lengkap dengan standar tengah 2 atau double stand. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Kymco X tahun 250i yang dibanderol oleh Kymco Indonesia seharga 64 juta rupiah. Oke, jadi seperti ini aja review fisik Kymco X tahun 250. Next di video berikutnya kita akan membahas reading ergonomi dan juga seperti apa reading feel dari Kymco X tahun 250 ini pada saat dipakai test ride di jalan. Itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan konten video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Semoga kita dapat bisa berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.